Halo semuanya, kita lanjut lagi ya untuk part-part selanjutnya kayak gitu ya. Karena saya sangat pengen banget membantu teman-teman semua supaya semuanya bisa masuk universitas gitu ya. Oke, kita lanjut lagi untuk soal yang pertama. Pernyataan berikut yang benar tentang unsur oksigen. Mana yang benar? Oke, nih. Merupakan unsur terpenting dan bagian terbesar dari udara. Kalau dibilang terpenting, semuanya pada umumnya unsur penting ya, tapi bukan yang paling terpenting. Terpenting sih bisa untuk pernafasan kita, tetapi kalau disebutin dia bagian terbesar atau yang paling banyak di udara, ini salah, karena yang paling besar di udara itu adalah unsur nitrogen. Yang oksigennya ini di peringkat kedua. Oke, jadi yang pertama terdapat di udara itu yang paling banyak adalah nitrogen di atmosfer ya. Oke, jadi yang terbanyak di atmosfer itu yang paling banyak adalah nitrogen yang pertama, sedangkan oksigennya di posisi yang kedua. Ini bersifat oksidator. Oke, teman-teman ingat kalau oksidator itu berarti dia mengalami reaksi reduksi, ya kan? Kalau reaksi reduksi berarti dia apa? Peter. Berarti dia adalah menangkap elektron. Oke, kita cek apakah oksigen itu lebih mudah menangkap elektron atau melepaskan. Kita buat konfigurasi elektronnya. Oke, nih 1s2, 2s2, 2p4. Ini kan golongannya ya. Nah, elektron valensinya adalah 6. Berarti supaya dia menjadi seperti gas mulia atau di elektron valensinya 8, berarti dia membutuhkan 2 elektron. Oke, butuh 2 elektron atau dia menangkap elektron. Berarti yang 2 benar. Nah, kita cek nih, apakah persamaan mempunyai susunan elektron seperti ini? Sama nggak? Sama. Ini benar ya. Oke. Air adalah satu-satunya senyawa salah. H dan O itu membentuk senyawa, salah satunya adalah H2O, satu lagi adalah H2O2, yaitu hidrogen peroksida. Berarti yang 3 salah. Jadi 2 sama 4 benar, berarti jika 2 dan 4 benar, jawabnya adalah yang C. Oke, next lagi. Astatin adalah unsur yang terletak pada golongan halogen, benar ya? Berdasarkan pengetahuan tentang sifat-sifat unsur halogen, dapat diramalkan bahwa astatin itu, oke, ini. Kita cek dulu nih, golongan halogen kan dari atas ya, ada fluor, klor, brom, iodin, sama astatin. Oke, kalau teman-teman ingat nih, ini kan dia gas ya, ya kan? Ini dia cair, ini dia udah mulai padat, ini juga diharapkan dia padat. Karena gini, semakin ke bawah, ya kan, ini jari-jari aja ya. Jari-jarinya itu dia semakin besar. Kalau jari-jari semakin besar, berarti sifat logamnya juga semakin besar. Ingat, logam itu kan mudah melepaskan elektron ya kan? Jadi semakin dia mudah melepaskan elektron, berarti semakin bersifat logam, berarti diharapkan dia semakin padat, kayak gitu. Oke, berarti yang satu pada suhu kamar dia benar. Membentuk molekul beratom 2, benar ya? Kalau unsur golongan 7, ini kan dia elektron valensinya 7 ya. Jadi dia itu stabilnya yaitu dengan yang namanya molekul diatomik, yaitu F2, Cl2, Br2, I2, dan juga AT2. Oke, berarti yang ini benar. Bereaksi dengan natrium membentuk senyawa dengan rumus NaT. Oke, ingat Na itu golongan 1, berarti Na+, ini logam ya. Oke, ini logam. Golongan 7 itu adalah non-logam, berarti dia dapat membentuk min ya. Nah, plus ketemu dengan min, berarti akan terbentuk senyawa NaAT. Ini adalah senyawa garam, ya kan? Dan teman-teman pasti ingat lagi, kalau ion plus ketemu dengan negatif atau logam ketemu dengan non-logam, berarti adalah terbentuk dengan ikatan ion. Oke, berarti ini benar. Mempunyai keelektronegatifan yang lebih besar daripada unsur-unsur halogen. Oke, kita cek. Kalau keelektronegatifan itu kan kemampuan dia menarik elektron ya kan? Kemampuan dia menarik elektron ke bawah aja dia semakin mudah melepaskan, ya kan? Berarti yang paling gampang menangkap elektron itu adalah yang F. Jadi teman-teman ingat, dari semua unsur yang ada dalam tabel periodik yang memiliki keelektronegatifan paling besar itu adalah unsur F, gitu. Jadi ini semakin dia ke atas, nilai keelektronegatifannya semakin besar. Berarti yang AT atau astatin ini keelektronegatifannya itu kecil, bukan besar. Oke, jadi ini salah. Jadi jika yang benar adalah 1, 2, 3, berarti ini jawabannya adalah yang A. Oke, bisa ya. Next lagi kita soal ke berikutnya, yaitu soal yang ketiga.
Oke, ini kita soalnya 3 aja dulu ya, supaya teman-teman nggak bosan nih, jangan terlalu panjang. Kalor yang dihasilkan dari pelarutan CaCl2 yaitu kalsium klorida, MR yang diketahui, dalam air digunakan pada kantong penghangat. Oke, ini pada persiapan untuk orang P3K ya. Di sini diketahui persamaan reaksinya dan berada di nilai delta-nya. Sebuah kantong penghangat dirancang agar suhunya itu naik. Oke, dari 25 ke 35. Teman-teman ingat ya, jika suhunya naik, ini berarti terjadi reaksi exotherm. Oke, ketika digunakan. Jika kapasitas kalor, ini kapasitas kalor berarti C besar ya, penghangat beserta isinya adalah nih 418 Joule per Celsius. Maka massa nih yang ditanya itu adalah berapa massa dari kalsium klorida yang harus ditambahkan supaya nih pada saat penggunaan suhunya itu naik dari 25 menjadi 35 kayak gitu. Ini sangat digunakan ya untuk orang P3K. Oke, caranya gini. Ini yang kita ketahui adalah kapasitas kalor ya. Kapasitas kalor ini adalah C besar. Oke, bukan C kecil. Kalau C kecil, ini massa jenis. Oke, ini C besarnya. Berarti kalau C besarnya ditanya, kita harus cari dulu nih kalor yang terdapat pada kantong. Oke, kalor yang terdapat pada kantong penghangatnya. Oke, berapa? Berarti kan Q ya. Nah, jadi kalau kapasitas kalor yang diketahui, berarti Q sama dengan C dikali delta T. Oke, berarti C-nya yaitu 418 Joule per Celsius. Delta T-nya kan berarti ini ya, perubahannya ya. Berarti 35 dikurang 25, ini derajat Celsius, Celsiusnya coret-coret menjadi Kelvin. Ini menjadikan 10 ya, berarti 4180 Joule. Ini adalah nilai kalornya. Ingat, suhunya adalah exotherm. Maksudnya dia terjadi yaitu dengan melalui proses exotherm, berarti dia melepaskan kalor. Ya kan? Berarti dia nih nilainya minus. Berarti kalau kita mau cari nilai, kan kita mau cari molnya dulu ya. Berarti ada hubungannya delta H sama dengan Q. Berarti delta H ini sama dengan min Q per N. Gitu kan? Nih, berarti kita cari nilai delta H-nya ini, ya kan? Kita masukin sini ya, yaitu 83,6. Ingat, ini di dalam satuan kilojoule loh. Lagi-lagi kita harus konversi dulu ya, karena kan ini joule. Berarti kita tinggal kali aja, sekali 1000 ya. Berarti jadinya 63.600 ya. Nah, ini joule. Ini ingat ya, tadi kan dia dalam keadaan exotherm. Berarti minnya nanti bakalan hilang nih. Ini 4180 joule per mol. Kita mau cari molnya. Berarti min ketemu min, ini positif. Berarti molnya itu berapa nih? Berarti ini dibagi ini ya. Oh, sorry. Ini kalau silang, oh berarti ini dibagi ini. Berarti 4180 per 83.600. Coret-coret. Berarti kita masuk sini aja ya. Oke, kita cari massanya langsung deh. Nih, mol itu kan sama dengan massa per mR ya. Kita mau cari massa, berarti massa sama dengan mol per mR, karena kan kita mau cari massanya CaCl2 ya. Nih, berarti molnya yang ini tadi, yaitu 418 per 8360. MR-nya udah diketahui nih, 111. 111. Berarti ini sama dengan 5,55 gram. Jadi jawabnya adalah yang B. Oke, jadi supaya suhunya itu naik, yang di kantong ya penghangatnya itu naik dari 25 menjadi 35, ternyata massa kalsium klorida yang harus ditambahkan adalah 5,55 gram. Oke, demikian dulu pembahasan kita untuk soal yang 3 ini. Semoga teman-teman semuanya bisa kebantu dan semakin rajin belajarnya. Dan jangan lupa di subscribe dan share ya. Terima kasih.